Kalau ada yang bertanya, siapanya sebenarnya lebih capek? Perempuan atau laki-laki? Ini kita jujur-jujuran ini ya. Sebenarnya yang paling capek itu adalah laki-laki. Kan, langsung nyamodemongku tengok ibu-ibu ini. Sabar dulu ibu-ibu, sabar. Jangan langsung mau marah-marah. Dengar biar ku jelaskan baik-baik. Begini loh ya. Perempuan itu memang sangat capek. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Bahkan ada yang berkata, pekerjaan yang gak ada selesai-selesainya adalah pekerjaan rumah tangga. Pagi nanti udah nyuci piring, beres-beres, nyapu rumah, ya kan? Nanti siang, nyuci piring lagi, beres-beres lagi, ngurus anak lagi. Sore juga demikian. Capek memang, ya. Capek secara fisik. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu capek dari cara yang gak kelihatan. Dia gak cuma mikirin dirinya sendiri, ya. Tapi dia memikirkan semuanya. Anaknya, istrinya, orang tuanya. Dia juga gak cuma memikirkan hari ini, tapi dia memikirkan esok, lusa, dan untuk kedepannya. Dia terus berpikir, bagaimana caranya supaya dapur tetap berasap, supaya anak dan istrinya tidak kelaparan, kebutuhannya tercukupi. Dari secara fisik, dia lelah, capek bekerja. Bukan hanya fisiknya yang capek, pikirannya, otaknya, energinya, semua ikut. Terkadang kita lihat suami diam, bukan karena dia nggak peduli. Bahkan ketika diam pun dia, otaknya terus bekerja, terus berpikir, besok gimana ya, makan apa ya, aku ngerjain apa ya, gitu. Ada tanggung jawab yang tidak ada habis-habisnya di dalam pikirannya. Bahkan dia tidak bicara sekalipun, tapi dalam hati, dalam pikirannya, ada 1001 tanya, ada 1000 rencana, ada 1.000.000 rasa khawatir, rasa takut yang gak bisa dia ungkapkan. Karena ketika dirinya gagal, itu akan berdampak pada semua, pada keluarga, anak, dan istrinya. Jadi dalam dirinya itu ada beban yang begitu besar yang tidak bisa dia ungkapkan. Jadi para istri, kalau kalian lihat suami kalian itu diam, bukan berarti dia nggak mau tahu, bukan berarti dia nggak sayang. Tapi tahu nggak kalian bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang paling pintar menyembunyikan rasa lelahnya. Setakut apapun, secemas apapun dia, sekuatir apapun dia bisa dengan sangat rapi menyimpannya itu di dalam hatinya tanpa bercerita kepada istrinya. Karena apa? Karena dia nggak mau istrinya ikut terbebani. Laki-laki itu nggak sama itu sama perempuan. Kalau perempuan, ketika mereka ada masalah, ada unek-unek, ada pikiran, mereka mencari teman untuk bercerita. Tetapi laki-laki tidak. Laki-laki menyimpan dan mereka diam. Itu bedanya. Tapi kalau kita perhatikan pelan-pelan, laki-laki ini, walaupun mereka adalah makhluk yang paling kuat katanya, yang paling dominan, tapi sebenarnya mereka juga butuh sandaran, butuh diperhatikan, dan butuh pelukan. Di balik sosok laki-laki yang kelihatan tegas, sebenarnya ada hati yang paling rapuh. Cuma mereka gak mau menunjukkan. Dan disinilah peran istri sangat dibutuhkan. Ketika kamu lihat suamimu diam, datanglah dan jadilah seorang wanita penolong buat dia, bukan wanita perongrong. Karena dukungan dan perhatian darimu adalah semangat baru buat dia untuk berjuang kembali di hari esok. Di dalam kitab suci Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, aku akan menciptakan seorang wanita penolong untuk mendampingi laki-laki. Itu kata Tuhan. Dikatakan penolong berarti konsepnya penolong harus lebih kuat kan daripada yang ditolong. Mereka yang paling lemah, paling lelah, paling capek, paling rapuh, inilah orang-orang yang harusnya ditolong. Siapa mereka itu? Yaitu laki-laki. Makanya yang Tuhan jadikan penolong itu wanita, bukan laki-laki. Jadi kita simpulkan di sini bahwa yang paling capek, paling lelah adalah laki-laki.